Halo semuanya, perkenalkan nama saya Misbah Johanis dengan NIM 246111156, kelas D semester 1, program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah konsep dasar PTN SD, Universitas Citra Bangsa. Berikut adalah visi dan misi pendidikan guru sekolah dasar. Visi: menjadi program studi pendidikan guru sekolah dasar yang berbasis klasik dan berdaya saing di era digital. Misi yang pertama, menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan guru sekolah dasar yang profesional. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menghasilkan publikasi ilmiah dan produk inovatif baik di skala regional, nasional, maupun internasional. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan produk inovatif di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Yang keempat, mengembangkan kemitraan dengan stakeholder dalam dan luar negeri sebagai bentuk jamin penyerapan lulusan. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan kreativitas dan kemandirian mahasiswa. Di sini saya akan membawakan materi tentang karakteristik warga negara Indonesia dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama, konsep warga negara. Menurut Aristoteles, warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah dan orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Yang kedua, karakteristik warga negara yang cerdas. Warga negara yang cerdas erat kaitnya dengan kompetisi warga negara, sebab warga negara yang cerdas mesti memenuhi sejumlah kompetensi serta mampu mengaplikasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang berikut kompetensi dasar warga negara. Yang pertama, kemampuan memperoleh informasi dan menggunakan informasi. Yang kedua, membina ketertiban. Yang ketiga, membuat keputusan. Yang keempat, berkomunikasi. Yang kelima, menjalin kerjasama. Yang keenam, melakukan berbagai macam kepentingan secara benar. Yang berikut, dimensi-dimensi kecerdasan warga negara. Warga negara yang cerdas merupakan warga negara yang mampu memberdayakan segala potensi yang dimiliki serta diaktualisasikan dalam kehidupan real. Setiap warga negara mempunyai potensi dasar mental yang dapat dikembangkan, yang menurut turis Sumat Marcha 1998 meliputi: yang pertama, minat atau sense of interest. Yang kedua, dorongan ingin tahu atau sense of quality. Yang ketiga, dorongan ingin membuktikan kenyataan atau sense of quality. Yang keempat, dorongan ingin menyelidiki atau sense of inquiry. Yang kelima, dorongan ingin menemukan sendiri atau sense of discovery. Yang berikut, warga negara yang partisipasinya dimaknai sebagai keterlibatan atau keikutsertaan warga negara dalam berbagai kegiatan kehidupan bangsa dan negara. Adapun bentuk partisipasi menurut Pointrojets, yaitu yang pertama bentuk tenaga, yang kedua bentuk pikiran, yang ketiga bentuk materi. Yang berikut, warga negara yang bertanggung jawab. Menurut Ridwan Halim 1988 mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu akibat lebih lanjut dalam pelaksanaan peranan, baik peranan itu berupa hak,
kewajiban maupun kekuasaan. Menurut Purbacaraka 1988 mengatakan bahwa tanggung jawab merupakan sesuatu yang lahir, bukan bersumber pada penggunaan fasilitas. Dalam penerapan kemampuan setiap orang untuk menggunakan hak atau kewajibannya. Yang berikut tanggung jawab warga negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab warga negara terhadap Tuhannya diwujudkan dengan melaksanakannya semua perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Hal ini masing-masing akan dimanifestasikan dalam bentuk sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang berikut tanggung jawab warga negara terhadap masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, perwujudan tanggung jawabnya dapat dilaksanakan dalam bentuk sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa setia kawanan sosial di antara semua anggota masyarakat. Yang keempat, menghindari sikap dan tindakan diskriminatif dalam rangka menghindari terjadinya perpecahan di masyarakat, bangsa, dan negara. Yang berikut tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Tanggung jawab yang dimiliki manusia dalam melakukan hubungan dengan lingkungan alam tidaklah ringan. Manusia dituntut memiliki sikap dan perilaku antara lain. Yang pertama, memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengeksploitasi lingkungan sesuai kebutuhan dan tidak dilakukan secara berlebihan. Yang ketiga, menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang berikut tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Semua itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku kehidupan sehari-hari berupa yang pertama, memahami, menghayati, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam aspek kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, membina kesetiaan sosial di antara sesama warga negara Indonesia. Yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan. Yang berikut, warga negara yang religius dan penuh toleransi. Manusia adalah homo religius, artinya makhluk yang beragama, makhluk yang mempunyai keyakinan akan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai alam, juga rakyat beserta seluruh makhluk lainnya di dunia ini. Landasan ideal negara kita Pancasila dengan tegas menyebutkan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti seluruh bangsa Indonesia meyakini dengan benar kekuasaan dan kesesaan Tuhan menciptakan dan mengurus seluruh penjuru alam beserta isinya. Yang berikut pengertian warga negara religius. Warga negara religius adalah warga negara yang senantiasa memahami serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakini dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Selanjutnya, pentingnya suatu toleransi.
Toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip atau pendirian orang tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian sendiri. Secara umum, toleransi dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama toleransi agama, yang kedua toleransi sosial. Selanjutnya,